Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Mengusir harimau, menghalau pasukan singa, menyerang badak, menumpas kerbau, menyebabkan citah kabur ketakutan, memojokkan macan tutul, mengalahkan buaya, membubarkan pasukan kuda Nil, dan berbagai aksi luar biasa yang menunjukkan betapa hebatnya gajah. Hewan darat dengan ukuran terbesar yang seakan terlalu tangguh bagi hewan lain di sekitarnya. Tapi kenapa bukan gajah yang jadi raja hutan, raja rimba, raja savana, raja hewan buas, atau apapun sebutan yang biasa dinobatkan kepada hewan paling dominan di suatu wilayah? Seperti yang kita tahu, ada beberapa hewan yang mendapatkan gelar sebagai raja. Singa dikatakan sebagai raja savana, raja hutan, raja hewan buas, atau apapun gelar lain yang menunjukkan dominasinya di kawasan Afrika, bahkan di wilayah kecil India. Harimau disebut sebagai raja hutan, raja hewan buas, penguasa hutan Asia, dan berbagai penempatan yang menunjukkan betapa mereka adalah hewan yang begitu dominan di wilayah kekuasaannya. Paus orca dikenal sebagai penguasa lautan, raja paus, bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai rajanya para ikan. Meski sebenarnya orca bukanlah ikan, mereka adalah mamalia laut. Dominasinya begitu kuat, bahkan ikan hiu saja tidak berdaya menghadapi orca. Elang juga punya beberapa gelar, mulai dari raja udara, rajanya para burung, raja para penerbang, dan mungkin ada sebutan lain yang disematkan kepadanya. Di udara, mereka memang mendominasi. Dan masih ada banyak hewan yang dianggap sebagai raja. Dan kenapa gajah yang perkasa itu malah bukan raja? Jika kita perhatikan, mayoritas hewan yang diberi gelar sebagai raja merupakan pemangsa. Lalu, apakah para gajah tidak mendapat gelar sebagai raja hanya karena mereka bukan karnivora? Statusnya yang bukan pemangsa jadi salah satu alasan paling logis yang menyebabkan gajah tidak dianggap sebagai raja hutan atau bahkan raja hewan. Mereka adalah pemakan tanaman. Hewan-hewan di sekitarnya tidak merasa takut apalagi terancam kalau gajah akan memburunya sebagai mangsa. Dan hampir semua hewan yang dianggap sebagai raja adalah pemangsa puncak, di mana tidak ada hewan lain yang mengincar mereka sebagai mangsa. Ini juga alasan kenapa macan tutul, citah, apalagi hyena tidak dianggap sebagai raja. Pasalnya ada momen di mana mereka bahkan diburu oleh para pesaingnya. Selanjutnya, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan gajah tidak dianggap sebagai raja. Gajah adalah mangsa. Meski jadi salah satu hewan yang paling tangguh, gajah tetaplah mangsa dan ada beberapa pemangsa yang memburu gajah. Artinya, ada momen di mana gajah berada di bawah level pemangsanya. Dan gajah tidak bisa menaikkan levelnya terhadap pemangsa itu, karena gajah bukan pemangsa. Contoh kasusnya adalah singa. Meski ada momen di mana singa dimangsa buaya, dimangsa hyena, atau bahkan dimangsa oleh macan tutul, tapi singa bisa membalasnya dengan lebih kejam. Singa bisa mengalahkan macan tutul, menggempur pasukan hyena, dan bahkan memburu buaya. Sementara gajah yang berstatus mangsa, paling pol hanya balas dendam dengan mengusir atau mengalahkan pemangsanya, yang artinya gajah tetap ada di level yang berbeda. Jadi tidak salah jika alasan utama yang menyebabkan gajah tidak dianggap sebagai raja hutan adalah karena statusnya yang bukan pemangsa. Sebagai mangsa, gajah bersikap sebagai target ketika bertemu para pemangsa. Mereka merasa tidak aman jika ada pemangsa di sekitarnya. Bahkan sekelas citah, macan tutul, atau bahkan anjing liar yang notabene hampir tidak pernah memburu gajah juga bisa menyebabkan gajah merasa terancam. Bandingkan dengan singa yang bisa berjalan santai di sekitar hewan-hewan yang berpotensi menyerangnya. Singa tetap tenang karena mereka yakin tidak diincar sebagai mangsa. Begitu pula dengan harimau, orca, elang, beruang kutub, dan hewan lain yang menyandang status sebagai raja. Mereka merasa aman meski di sekitarnya ada hewan berbahaya. Kalaupun mereka waspada, itu adalah mode perlindungan untuk menjaga diri. Mereka tidak merasa takut karena dianggap sebagai mangsa. Ya karena mereka memang bukan mangsa. Jadi untuk apa bersikap seperti mangsa? Selanjutnya, gajah punya sifat sosial yang tinggi dan tidak punya wilayah kekuasaan. Apa artinya raja jika tidak punya kekuasaan? Jika kita perhatikan, beberapa raja hewan punya sifat egois yang sangat tinggi. Mereka akan berusaha dominan dan mengalahkan semuanya. Bahkan anggotanya sendiri juga harus berada di bawah kuasanya.
Sementara beberapa raja hewan juga punya wilayah kekuasaan yang jadi jajahannya, di mana jika ada pengusik, mereka akan diserang dan diusir dari kawasannya. Orca saja yang hidupnya di lautan yang luas pasti akan mengusir ikan hiu atau bahkan paus lain yang coba mendekat. Itu pun kalau ada yang berani mendekat. Jangan tanya sama kucing besar yang dianggap sebagai raja. Mereka punya wilayah kekuasaan dan menunjukkan siapa bosnya di wilayah itu. Dan mari kita bandingkan dengan gajah yang meski dalam beberapa momen jadi egois dan tidak suka jika ada hewan yang mendekat, tapi pada gajah yang berjiwa sosial tinggi kadang hidup bersama dengan banyak hewan, dan bisa dibilang mereka tidak punya kuasa penuh atas suatu wilayah yang mereka tempati. Tingkat kecerdasan gajah juga menyebabkannya tidak bisa jadi raja. Tidak bermaksud untuk menyepelekan gajah. Kita juga tahu bahwa mereka punya otak yang pintar, terbukti dari kemampuan gajah dalam memahami berbagai keahlian yang diajarkan manusia. Untuk menjadi raja, pemimpin, atau penguasa, tentu ada kecerdasan khusus yang harus dikuasai. Otaknya terus berusaha untuk menjadi sosok yang paling mendominasi. Jalan pikirannya bukan sekedar mencari aman. Mereka harus bisa tampil beda dan pastinya paling menonjol. Kenapa para raja mayoritas berasal dari hewan pemangsa? Karena kecerdasannya digunakan untuk menyerang, sementara gajah memakai kecerdasannya untuk bertahan. Dan alasan selanjutnya adalah karena gajah yang statusnya sebagai mangsa tidak bisa menjalankan peran sebagai penyeimbang alam. Gajah hanya bagian dari keseimbangan alam, tapi mereka tidak jadi pemegang kunci utama dalam proses itu. Keseimbangan alam adalah sesuatu yang penting, berhubungan dengan proses makan dan dimakan. Seperti yang kita tahu, rantai makanan adalah sesuatu yang penting bagi keseimbangan alam. Kunci utama dari suatu rantai makanan dipegang oleh pemangsa, lebih tepatnya pemangsa puncak. Mereka mampu untuk menyeimbangkan populasi mangsanya dengan memburu dan memangsanya. Sementara gajah tidak menjalankan peran itu, karena mereka tidak punya alasan untuk membatasi laju pertumbuhan dari hewan lain. Dan jika dibiarkan, maka bisa saja menyebabkan adanya ledakan populasi yang merusak ekosistem. Gajah sendiri tidak butuh menjadi raja. Lagi pula kelompok gajah juga tidak dipimpin oleh pejantan. Andai gajah jadi penguasa, maka akan ada sosok ratu, karena kelompok gajah dipimpin oleh betina tertua. Menjadi raja mungkin jadi impian bagi banyak hewan. Sebut saja citah, macan tutul, buaya, ular, ikan hiu, dan beberapa pemangsa yang masih dibayangi oleh adanya sosok pesaing yang lebih kuat. Sepertinya menyenangkan ketika citah berjalan santai dan para singa kabur ketakutan. Sepertinya macan tutul bisa jumawa ketika mereka jadi raja dan harimau menghindarinya. Sepertinya ikan hiu merasa tenang di lautan jika bukan orca penguasanya. Tapi menjadi raja juga beresiko. Tekanan yang ada begitu besar, khususnya dari para pesaingnya. Belum lagi jika kita memperhatikan masa tua mereka yang kadang begitu menyedihkan. Semua sudah sesuai porsinya. Meski bukan raja hutan, tapi para gajah sudah mendapatkan kelebihan pada ukuran serta kekuatannya. Hal itu saja sudah cukup bagi mereka, sehingga menghindarkannya dari beberapa pemangsa. Apakah kamu punya alasan berbeda yang menyebabkan gajah tidak bisa menjadi raja hutan? Jika ada, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.